Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini masalah as-sulhu, yaitu perdamaian. As-sulhu, perdamaian. Kemudian bahwa di dalam kitab matannya beliau pengarang kitab Abu Suja mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu fasal. Wa yasihul sulhu, dan sah perdamaian. Wa yasihul sulhu, dan sah perdamaian ma'al ikrari, besertane ikrar, dengan pengakuan fil amwali, di dalam harta, mengenai harta. Wa ma abdo ilaiha, dan sesuatu yang mendatangkan harta. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sulhu, as-sulhu, perdamaian ini menyangkut segala aspek kehidupan. Setiap perkara yang terjadi tengkaran, ya, maka di dalamnya bisa masuk as-sulhu, yaitu perdamaian. Jadi sekali lagi bahwa as-sulhu atau perdamaian itu menyangkut berbagai macam aspek. Menyangkut muamalah, bisa as-sulhu masuk di dalamnya. Masuk ke dalam masalah warisan, bisa as-sulhu masuk ke dalamnya. Jadi segala sesuatu yang timbul di sana satu pertentangan antar satu orang dengan orang yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka bisa masuk di dalamnya as-sulhu, yaitu perdamaian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sulhu itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak di dalam Al-Qur'an bicara masalah perdamaian, baik itu perdamaian antara orang beriman dengan orang kafir, ataupun perdamaian antara orang beriman dengan orang beriman. Jadi sekali lagi, oleh karena itu as-sulhu itu bisa masuk ke dalam berbagai macam aspek. Di dalam Al-Qur'an Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah
maka damaikanlah di antara saudara kalian. Jadi jika terjadi tengkaran antara orang-orang yang beriman, fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara orang-orang beriman tersebut. Masuk di dalam as-sulhu. Tengkaran apa saja? Tengkaran apa saja? Maka sekali lagi as-sulhu bisa masuk di dalamnya dalam rangka mendamaikan suatu pertengkaran. Misalnya, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-49. Kemudian juga Allah berfirman di dalam An-Nisa sebagai dalil as-sulhu wasulhu khairun, perdamaian itu lebih baik, damai itu indah. Perdamaian itu lebih baik tinimbang tengkaran, tinimbang permusuhan. Oleh karena itu Allah garis bawahi wasulhu khairun, perdamaian itu lebih baik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Damai itu boleh antara kaum muslimin, kecuali damai yang mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram. Jadi yang tidak boleh adalah perdamaian yang melanggar syariat. Perdamaian yang melanggar syariat, misalnya menghalalkan daging babi, sudah jelas itu melanggar syariat. Bersepakat bersama-sama menyatakan bahwa daging babi itu halal, itu enggak boleh, itu tidak boleh. Jadi intinya perdamaian itu tidak boleh melanggar syariat. Damai itu boleh antara kaum muslimin, kecuali damai yang mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram. Kemudian bahwa dikemukakan wal muslimuna ala surutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Hadis riwayat Turmuji, bahwa orang-orang Islam mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan barang halal dan menghalalkan barang haram. Jadi orang Islam itu hidup dalam beraktivitas selalu mengikuti satu syarat atau satu ketentuan yang memang sudah disepakati. Baik itu disepakati secara syariat maupun disepakati oleh masyarakat. Ya.
Yang tidak boleh adalah syarat yang mengharamkan barang halal dan menghalalkan barang haram. Jadi sekali lagi adalah syarat itu tidak boleh melanggar syariat, seperti menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa nau'ani. Kemudian damai itu ada dua macam. Damai itu ada dua macam. Ibra'un wa mu'awadatun. Yang pertama adalah pembebasan, kemudian yang kedua adalah penggantian. Misalnya seseorang memiliki hutang 10.000, si A memiliki hutang kepada si B. Setiap kali B ini menagih kepada si A selalu susah. Berkali-kali ditagih hutang, ya berkali-kali itu susah, nggak pernah bisa mengembalikan hutangnya. Akhirnya si B mengemukakan, ya sudah, aku bebaskan hutangmu kepadaku. Itu adalah ibra, ya, itu adalah ibra, pembebasan. Daripada tengkaran, daripada ribut gara-gara utang 10.000, akhirnya si B membebaskan hutang yang mestinya ditanggung oleh si A. Ya sudah, aku bebaskan hutangmu kepadaku semuanya. Pembebasan. Kemudian penggantian, ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Pembebasan ialah mengurangi haknya kepada sebagiannya. Pembebasan ialah mengurangi haknya kepada sebagiannya. Jadi boleh, misalnya seperti contoh tadi, si A mengutang kepada si B 10.000, ditagih hese, ditagih susah, nggak pernah mau bayar si A. Akhirnya si B mengemukakan kepada si A, ya sudah, aku bebaskan sebagian. Jadi engkau wahai A harus membayar hutang kepadaku 5.000 rupiah, sementara 5.000-nya yang lain aku bebaskan. Ya. Jadi wal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Pembebasan ialah mengurangi haknya kepada sebagiannya. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh ta'alluq. Dalam hal ini tidak boleh ditangguhkan waktunya atas syarat. Ibra tidak boleh ditangguhkan atau ditangguhkan dengan syarat, nggak boleh. Ibra itu harus kontan. Misalnya, ya sudah, nanti hutangku aku bayar kepadamu jika aku sudah menjadi pejabat negara. Jadi kalau dia menjadi pejabat negara, baru hutangnya dibayar. Syarat, asal dia nanti menjadi pejabat negara, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Atau dia mengemukakan, nanti barangmu aku kembalikan jika si jahit telah datang.
itu tidak boleh bersyarat Zaid telah datang. Kapan Zaid itu akan datang? Kan nggak ketahuan. Keburu mate orang. Ya. Jadi sekali lagi ibro itu dalam hal ini tidak boleh ditangguhkan waktunya atas syarat. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muawadatu, dan bermula muawadah, ya. Bermula muawadah uduluhu an hakihi ila ghairihi, ialah memindahkan haknya kepada orang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai'i, pada perdamaian ini berlaku pula hukum baik, hukum jual beli. Jadi pada al-muawadah itu terjadi hukum jual beli. Terjadi hukum jual beli. Oleh karena itu di dalam muawadah bisa terjadi khiyar majlis dan khiyar syarat. Boleh dikembalikan bila terdapat celak dan sebagainya. Misalnya sudah sepakat di dalam khiyar majlis, ya, di dalam khiyar majlis. Jadi khiyar itu boleh dilanjutkan satu jual beli, boleh tidak, selama antara si penjual dan pembeli itu belum berpisah dari majlis. Dilihat ternyata barangnya itu ada cacat, ya. Jadi ketika terjadi hal yang demikian, maka barang yang ada cacat itu boleh dikembalikan, tidak jadi transaksi jual beli. Aku pikir barangnya mulus-mulus saja, baik-baik saja, akan tetapi setelah dilihat dan diteliti ternyata barangnya ada cacat. Jadi di dalam khiyar majelis itu hal ini boleh dibatalkan karena adanya cacat daripada suatu barang. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi wal muawwadatu, adapun muawwadah uduluhu an haqqihi ila ghairihi, ialah memindahkan haknya kepada orang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai', pada perdamaian ini dan pada perdamaian ini mengalir atasnya berlaku pula padanya hukum jual beli, yaitu hukum bai'. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu khasanah fikih di dalam Islam. Khasanah fikih di dalam Islam, bahwa perdamaian itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Perdamaian sangat dianjurkan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu Allah mengemukakan di dalam firman-Nya bahwa damai itu adalah baik, wasulhu khairun, dan perdamaian itu adalah lebih baik. Di dalam masyarakat jika ada perdamaian itu enak.
Masyarakat bisa tentram, hidup tentram, rukun, damai dan sejahtera. Tapi jika terjadi di dalam satu masyarakat ada tengkaran, ada permusuhan, tidak nyaman hidup di dalam masyarakat. Tidak nyaman. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selaku orang-orang yang beriman harus mengedepankan dan mendahulukan perdamaian sehingga hidup menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas masalah syarahnya, masalah penjelasan daripada matan yang tadi telah kita bicarakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.